Jadi pengumuman lockdown di Malaysia itu tuh diumuminnya tuh tanggal 17 April jam 10 malam. Nah, sebelum pengumuman itu kayaknya orang-orang penduduk tuh udah dapat bocoran. Jadi kayak semua itu udah mulai nyetok-nyetok makanan untuk minggu atau 2 minggu ke depan. Dan cuman dibilang panic buying iya, cuman panic buying yang masih kondusif gitu ya. Kayak semua yang ngantri, semua yang pengen beli itu masih bisa ngerasain makanannya gitu, masih bisa dapetin stoknya, nggak kayak yang kehabisan terus bingung pergi ke sana ke sini. Itu sih informasi yang gue dapetin dari temen gue dan pengalaman gue pribadi. Nah terus kan mulai lockdown itu 18 sampai 31 yang direncanain pemerintah. Nah itu kayak kantor gue sendiri itu langsung nyuruh semua karyawan itu WFA dan benar-benar disuruh stay aja di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Dan yang namanya kan ini movement MRO ya, movement restrict order itu, jadi semua bioskop, semua tempat-tempat yang publik itu ditutup, kayak bioskop, gym, apalagi ya, kayak taman, kolam renang itu semua ditutup, kafe-kafe itu semua ditutup, kecuali tempat yang jual bahan pokok. Restoran tuh masih buka, tapi orang nggak bakal bisa makan di tempatnya. Semua orang yang mau beli makanan itu harus dibungkus dan dimakan di rumah. Jadi benar-benar pesan, makanan jadi, ambil, bawa pergi. Sebenarnya kita nggak tahu 100% steril atau enggak. Jadi memang kayak kalau untuk gue pribadi, gue tuh sekarang kemana-mana tuh bawa hand sanitizer dan kayak service yang publik itu gue kayak sebisa mungkin nggak pencet pakai tangan. Jadi kalau untuk yang di restoran di sini tuh yang gue lihat semua karyawan itu sekarang udah pakai masker sama sarung tangan karet. Dan di restoran yang biasa gue sering beli, sebenarnya kedai sih bukan restoran, kayak kedai yang sering gue beli itu yaitu disusun satu meja panjang yang fungsinya cuma untuk naruh makanan. Jadi memang dibatasin yang ngasih makanan sama yang ngambil itu 1 meter gitu loh. Kalau gua kan tinggalnya itu di daerah Cyberjaya. Cyberjayanya itu kalau di Malaysia itu kayak Tangerangnya gitulah. Nah di sini itu rame anak-anak kuliah biasanya, kayak banyak kampus. Cuman jalanan itu udah sepi banget. Biasanya itu bisa ngelihat nggak sumpek, nggak rame, cuman masih banyak lah kendaraan. Sekarang tuh benar-benar kayak cuman 1, 2, 3 dan itu tuh orangnya tuh cuman sendiri-sendiri gitu loh, nggak ada yang satu mobil berdua ataupun boncengan, tuh udah jarang banget. Soalnya kan di sini memang mulai minggu kedua self quarantine ini udah mulai ketat gitu. Kalau kayak Kuala Lumpur, di Jakartanya itu udah ada polisi sama tentara yang jagain di kotanya untuk kalau misalnya orang masih keluyuran tanpa ada tujuan yang jelas tuh disuruh pulang. Kalau misalnya kendaraan yang ngisi lebih dari 1 orang itu ditanya kayak tujuannya apa, tuh mau kemana gitu. Kayak di perbatasannya misalnya dari Depok mau ke Jakarta gitu. Nah itu sekarang udah ada razia tuh yang scanin mobilnya satu-satu, kayak mau kemana, mau ngapain gitu, tujuannya apa ke sini. Terus kayak pokoknya dipantau banget lah gitu. Kayak contohnya aja kantor gua kan di bandara. Jadi masih ada beberapa divisi itu yang harus ke kantor. Dia kebanyakan tuh tinggal di Jakarta, jadi dia harus ke Tangerang kan istilahnya. Nah itu di perbatasan kalau misalnya nggak ada surat yang menyatakan oh lo boleh pergi ke kantor, itu nggak dibolehin lewat. Sebenarnya kita nggak tahu bakal diperpanjang atau enggak, 100% bakal diperpanjang atau enggak. Cuman barusan kayak hari ini itu tuh ada satu media di Malaysia yang nyatain kayaknya Prime Minister-nya bakal decide untuk perpanjang lockdown ini. Cuman kita nggak tahu nyampe kapan diperpanjangnya gitu, dan nggak tahu juga jadi atau enggak. Soalnya kayak hari ini aja tuh di Malaysia ada sekitar 200 case baru gitu yang positif corona.
cukup. Jadi kalau misalnya kayak kita lihat di media-media kayak di Australia itu kan orang pada rebutan gitu kan, kayak chaos banget kan. Kalau di sini nggak teratur aja, kayak beberapa bahan makanan memang cepat habis kalau nggak siaga, kayak kalau nggak pagi ataupun kayak nggak siang, kayak roti tawar atau sayur gitu. Cuman masih banyak pilihan lain gitu yang masih bisa kita beli gitu. Jadi kayak nggak bakal kelaparan gitu, nggak bakal kayak yang aduh gimana nih gue nggak bisa dapat bahan makanan gitu, bakal selalu ada. Di sini kayaknya belum pernah denger deh, gue nggak ada atau enggak, gue nggak tahu 100%, soalnya kayak nggak pernah denger, dan kayak di berita juga nggak pernah baca, mungkin kayak kelewat, nggak tahu sih itu, nggak bisa ngasih jawaban yang pasti kalau itu. Penanganan COVID-19, kalau misalnya dedicated hospital tuh udah pasti ada di beberapa titik gitu, yang kalau misalnya lo positif, tes dan positif bakal ditaruh ke beberapa rumah sakit itu satu. Cuman gue nggak tahu itunya tuh di mana aja. Terus yang kedua, kalau nggak salah waktu itu sempat baca katanya ada kompensasi Rp600 per bulan untuk pekerjaan-pekerjaan yang gajinya itu ada di batas berapa gitu, yang disuruh sama perusahaannya dipaksa unpaid leave. Jadi untuk pekerja yang dipaksa unpaid leave lebih dari 10 atau 15 hari itu per bulannya bakal dapat Rp600. Cuman ada batas minimum gajinya gitu. Oke. Which is gue nggak tahu berapa, lupa gitu ya. Sebenarnya gimana ya, kalau kayak social distancing ini kan lebih ke kesadaran diri sendiri aja, kayak anggap aja karena virus ini penularannya itu sangat cepat dan katanya itu ganas cepet banget, jadi kayak lebih baik jaga diri sendiri. Dengan kita jaga diri sendiri, kita tuh ngejaga orang lain juga, soalnya kan diri kita tuh bisa jadi aja potensial carrier untuk virusnya gitu, walaupun kita nggak kena sekarang ataupun dalam waktu dekat, kita masih bisa aja nyebarin ke orang-orang yang mungkin kondisi tubuhnya itu nggak bagus gitu. Jadi lebih ke kesadaran diri aja sih. Semakin kita patuh dengan peraturan ini ya bakal makin lambat kan virusnya menular. Kalau virusnya menular makin lambat, rumah sakit bisa nanganin, jadi rumah sakitnya nggak overload, bisa nyembuhin orang, jadi makin cepet gitu loh. Kalau misalnya kita tetap keluar terus ya social distancingnya bakal lebih lama lagi dan bakal lebih impactful lagi kan ke bisnis lain dan pekerjaan kita juga. Jadi lebih kayak ke self awareness aja sih. Gitu. Oke, siap. Thank you banget Rizky Malano. Yo, hati-hati ya di sana. Thank you, jaga kesehatan Ki. Amin. Thank you juga, sama-sama jaga kesehatan. Yo.